Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Panjaitan, Pak RP. Pada hari ini, saat ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi pada wanita sebagai lanjutan dari pelajaran kita terdahulu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi, ya. Jadi hal ini sering dialami dan lazim dialami oleh wanita yang sudah menghasilkan sel telur. Nah, bagaimana proses menstruasi ini terjadi dan kapan terjadi, maka akan kita lihat selanjutnya, ya. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi terjadi karena tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, di mana sel sperma tidak membuahi sel telur yang dihasilkan oleh ovarium si wanita, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikir bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi tersebut. Nah, jadi pengaruh siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, ada 4 tahap fase-fase dalam menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian setelah fase menstruasi akan dilanjutkan dengan fase praovulasi, ya. Jadi dari kata pra dan ovulasi, kemudian fase ovulasi. Ovulasi artinya ovum sudah menghasilkan atau ovarium sudah melepaskan ovum atau sudah dihasilkan ovum yang matang. Jadi kalau pada nomor 2 ini praovulasi, berarti di sini disebutkan fase sebelum dihasilkan sel telur, ya, atau fase sebelum ovarium melepaskan ovum. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah ovulasi atau ovum sudah dihasilkan, maka ovum itu akan bergerak dari ovarium, nanti akan menuju ke tubuh Fallopi. Nah, itulah yang disebut dengan fase pasca ovulasi. Nah, selanjutnya masuk lagi ke fase yang pertama, yaitu menstruasi, ya. Bagaimana prosesnya? Kita lihat, ya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Jadi pertama kita katakan seorang wanita mengalami menstruasi pertamanya, katakanlah dia akan mengalami menstruasinya di 1 hari sampai 7 hari, ya. Nah, fase menstruasi ditandai dengan luluh dan keluarnya dinding rahim, ya, atau sel telur yang tidak dibuahi tadi ini akan menempel di dinding rahim atau endometrium, maka dia akan meluluh nanti. Nah, karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron, pasokan oksigen berkurang. Sel-sel di dinding rahim jadi mati. Arteri meluruh sehingga terjadi pendarahan. Nah, prosesnya ini terjadi sekitar 7 hari. Ya. Selanjutnya, setelah menstruasinya selesai, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, yaitu adalah praovulasi atau sebelum pembentukan sel telur. Nah, pada masa praovulasi atau selanjutnya akan setelah fase menstruasi, selanjutnya akan dilanjutkan dengan fase praovulasi. Nah, fase praovulasi terjadi setelah menstruasi. Nah,
masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan peningkatan kadar estrogen. Jadi dengan kata lain, praovulasi ini disinilah mulai terbentuknya ovum yang baru, ya. Atau dalam kata lain, praovulasi ditandai dengan proses oogenesis. Nah, oogenesis itu di fase praovulasi terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-13 sesudah menstruasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan fase ovulasi, ya. Nah, fase ovulasi ini ditandai dengan fase di mana sel telur dilepaskan oleh ovarium karena sudah matang, ya. Nah, jadi ini pada hari ke-14 dari menstruasi yang pertama, ya. Nah, pada masa ovulasi ini, disitulah disebut dengan fase atau masa kesuburan, karena pada saat fase ovulasi ini sel telur sudah siap untuk dibuahi. Nah, selanjutnya masuklah ke fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi ini adalah fase di mana ovum itu akan bergerak dia dari ovarium menuju ke uterus nanti. Nah, untuk memperjelas, kita lihat dulu animasi berikut ini bagaimana sistem siklus menstruasi itu dalam tubuh wanita, ya. Nah, di sini ada uterus, kemudian ada ovarium dan tuba fallopi. Ini komponen yang paling utama pada siklus menstruasi pada perempuan. Nah, di sana juga ada vagina. Nah, siklus menstruasi dikendalikan oleh otak. Baik, kalau misalnya menstruasi terjadi pada tanggal 1 sampai tanggal 7, nah itu disebut dengan siklus menstruasi. Maka selanjutnya di sana ovarium akan menghasilkan ovum nantinya, atau terjadi oogenesis mulai dari tanggal 8 sampai 14. Nah, itulah yang disebut dengan pasca ovulasi. Kita lihat di sana pada saat 14 akan terjadi nanti ovulasi, di mana lepasnya ovum dari ovarium. Kita lihat di sana juga dinding rahim mulai menebal. Nah, ovum sudah bergerak melalui tuba fallopi. Nah, inilah yang disebut dengan pasca ovulasi. Nah, selanjutnya dari tanggal 15, 17 sampai 21 tidak terjadi fertilisasi, maka endometrium ini akan menebal dan ovum akan menempel pada endometrium. Nah, selanjutnya endometrium akan meluruh. Nah, ya, ini yang kita kenal sebagai menstruasi. Bagaimana tanda-tanda atau gejala seorang perempuan yang mengalami menstruasi? Yang pertama itu gejalanya perut terasa mulas, mual dan panas. Yang kedua, terasa nyeri waktu buang air kecil. Ketiga, tubuh sering tidak fit dan kadang demam. Kemudian sering sakit kepala, ya. Sebagian bisa mengalami keputihan atau radang pada vagina, gatal pada kulit, dan kadang emosian. Ya.
Berikut ini beberapa tips yang sering dilakukan untuk meredakan nyeri haid. Yang pertama, memperbanyak minum air putih, membuat ramuan jahe, bisa juga menempelkan tempelkan handuk hangat di perut bagian bawah, minum air teh hangat, hindari minum minuman yang mengandung kafein seperti kopi, kemudian olahraga ringan setiap pagi harinya. Nah, selanjutnya kita bahas kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada banyak penyakit yang diakibatkan oleh bakteri pada sistem reproduksi manusia, dan juga ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus pada sistem reproduksi manusia. Nah, beberapa ini penyakit antara lain kita lihat dulu. Satu, kita lihat ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau sindrom yang mengakibatkan berkurangnya atau sindrom yang ditandai dengan berkurangnya sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel-sel darah putih tertentu. Nah, jika virus ini bersarang dan merusak sel darah putih, maka sistem kekebalan tubuh akan terganggu, sehingga tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit atau yang sering disebut dengan komplikasi AIDS. Nah, biasanya ini terjadi karena berhubungan seksual secara sembarangan atau tidak menggunakan pengaman, atau salah satu pasangannya sudah terkena virus ini, bisa tertular ke pasangan yang lain. Kemudian pencegahannya sampai sekarang belum ditemukan pengobatan yang efektif pada penderita AIDS. Untuk itu, sebaiknya kita berusaha mencegah penularan virus HIV, antara lain menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum yang sekali pakai lalu dibuang. Kedua, memeriksa darah sebelum transfusi darah, sehingga dipastikan darah tidak terinfeksi virus HIV. Kemudian, yang paling penting hanya melakukan kontak seksual dengan pasangannya yang sah, yang tidak tertular virus HIV. Nah, selanjutnya ada gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. Gejalanya terasa sakit pada urinasi, kadang-kadang urin mengeluarkan nanah. Jika penderita gonorrhea tidak diobati, dapat merusak saluran reproduksi, yaitu saluran sperma pada pria dan saluran tuba fallopi pada wanita. Selanjutnya, sifilis. Sifilis disebabkan oleh jenis bakteri, yaitu bakteri Treponema pallidum. Penularan melalui kontak seksual. Bayi yang dilahirkan dari ibu penderita sifilis, biasanya tanda-tandanya ada luka pada alat kelamin. Jika tidak segera diobati, dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang, atau merusak jantung dan pembuluh darah. Keempat, ada herpes genitalis. Penyakit herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya adalah muncul bintil-bintil berkelompok pada kemaluan yang hilang timbul, tetapi akhirnya menetap seumur hidup. Nah, adik-adik sekalian,
penyakit tersebut adalah penyakit yang berbahaya, maka lebih baik melakukan pencegahan. Antara lain bisa dengan cara menghindari hubungan seksual di luar pernikahan. Selanjutnya, menjaga kesehatan sistem reproduksi, antara lain sering mengganti pembalut pada wanita yang sedang menstruasi. Kemudian rajin mengganti celana dalam, jangan dipakai celana dalam sampai 2 hari. Kemudian setelah buang air kecil, selalu membasuh alat kelamin bagi wanita maupun bagi pria. Kita coba untuk memulai kuis. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara berturut-turut. Organ reproduksi pada pria itu dimulai dengan testis, kemudian testis itu ada epididymis. Nah, kemudian ada saluran sperma, namanya adalah vas deferens. Nah, dia akan tersambung atau tercabang nanti ke uretra, kemudian dia ke penis. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Baik, selanjutnya fungsi testis adalah A. Menghasilkan sperma, B. Menghasilkan ovum, C. Saluran sperma, D. Alat kopulasi. Bagus, kita coba jawaban A. Nah, ternyata kita benar. Soal selanjutnya, fungsi ovarium adalah A. Menghasilkan sperma, menghasilkan ovum, tempat terjadinya fertilisasi, tempat pertumbuhan zigot. Jawaban yang paling benar adalah Oke, coba kita pilih B. Betul. Selanjutnya, peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut A. Menstruasi, B. Fertilisasi, C. Ovipar, D. Ovulasi. Betul sekali. Namanya adalah ovulasi. Nah, soal yang terakhir. Berikut adalah penyakit yang dapat mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh seseorang. A. AIDS, B. herpes, C. gonore, D. sifilis. Sekali lagi, betul jawabannya adalah A. Baiklah, demikian perjumpaan kita hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat.